Halo teman-teman semuanya, teman kakao ini, oke. Nah, dan untuk sekarang di tempatku ini lagi musim berbunga, tapi untuk kakao ini bunganya sangat sedikit sekali, bahkan calon buahnya sangat sedikit. Nah, ini kira-kira penyebabnya kenapa? Eh, kita lihat kasus yang kedua, yaitu pohon yang sebelah. Ini klon kakao lokal juga, tapi ada eh, buahnya dan masih banyak bunganya juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyebabnya kenapa. Teman-teman, setelah saya dalami lebih jauh, ternyata kakao ini terlalu berdekatan dengan pohon kelapa. Oke teman-teman. Nah, dan hari ini yang saya akan bahas mengenai hal tersebut. Jadi yang saya mau bahas seberapa jarak ideal pohon kelapa dengan kakao yang kita tanam. Oke teman-teman. Jadi ketika teman-teman perhatikan, nah ini jaraknya sangat dekat dan kelihatannya 1 meter. Teman-teman perhatikan kembali. Nah, untuk jarak ideal pohon kelapa sebagai pohon pelindung dan kakao sebaiknya kita di jarak meter, teman-teman semuanya. Kita mengambil di jarak 2 meter, dan konsep jarak 2 meter ini sebenarnya untuk konsep kebun rakyat teman-teman, karena untuk menghemat lahan. Lalu kalau lahannya besar lebih dari 2 hektar, teman-teman bisa menggunakan jadi jarak 4 meter ke atas teman-teman. Jadi cukup jauh dengan pohon kelapa. Alasannya kenapa? Karena pohon kelapa akarnya sangat banyak dan tentu saja akan terjadi perebutan makanan antara pohon kelapa dengan kakao teman-teman. Nah, ini pohon ini juga nantinya akan saya tebang, dan hampir semua kakao di sini saya akan tebang semuanya dan saya akan tanam kembali. Tapi kasus ini menjadi acuan saya ke depan agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan ini juga sebenarnya bukan kakao yang saya tanam, tapi kakao ini peninggalan dari almarhum orang tua, dan saya cuma meneruskannya beberapa tahun lalu. Tapi memang harus dilakukan peremajaan di kebun ini. Saya akan menanam kembali dengan klon-klon yang unggul, misalnya seperti klon BB1, MC02, hijau kejumun, klon Sulawesi, dan lain-lain. Dengan itu dan diharapkan saya bisa meningkatkan penghasilan saya sebagai seorang petani kakao teman-teman. Nah, di kasus ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada buahnya, tapi buahnya pun kurang sehat. Oke, teman-teman semuanya. Lalu kakao ini, kita pada pohon yang ini, selain umurnya yang sudah lebih dari 30 tahun, tingginya juga sudah melebihi 3,5 meter. Jadi saya sekedar mengingatkan teman-teman, untuk kita semua sobat tani, tinggi maksimum pohon kakao yaitu 3,5 meter, dan di usia sekitar 15 tahun itu harus dilakukan peremajaan. Nah, lalu kita bedah lagi pohon kakao yang ini. Kenapa pohon kakao yang ini dan juga di kebun saya ini nih, oke, kenapa pohonnya tinggi-tinggi? Jadi teman-teman bisa lihat hampir semuanya yang ini juga, walaupun yang ini berbuahnya, ini kakao lokal, buahnya masih banyak sampai di atas. Tapi kenapa tinggi-tinggi? Jawabannya adalah memangkas pembentukan yang dilakukan secara salah. Jadi teman-teman, ini kakao yang sudah sangat umur, jadi pangkas bentuk harus dilakukan sedini mungkin, sehingga dia memunculkan percabangan di area bawah, bukan di bagian atas, sehingga kakao sudah tinggi lalu muncul percabangan. Ini kesalahan umum yang sering saya lihat dari petani Indonesia, yaitu petani-petani Indonesia, termasuk terkhususnya petani-petani kecil, petani-petani rakyat, yaitu pemangkasan bentuk yang salah, dan biasanya pohon kakaonya akan menjadi tinggi-tinggi seperti ini teman-teman. Dan teman-teman, ini sebenarnya kita rugi. Kenapa? Karena produktivitas kakaonya yang akan berkurang teman-teman. Lalu otomatis
Dari kelapa dengan kakao, yang akan memenangkan persaingan perebutan nutrisi adalah kelapa. Jawaban adalah karena akar kelapa sangat banyak dan tentu saja dia akan merebut nutrisi dari tanah di sekitar sini itu secara maksimal karena akarnya kemana-mana. Terbukti bahwa pohon kelapa di sini, teman-teman, dia tetap berbuah banyak. Teman-teman bisa lihat sendiri, pohon kelapanya masih tetap berbuah banyak, teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja hari ini. Salam sukses untuk kita semua, teman-teman.